Topik kita siang ini namanya komunikasi online atau online communication dalam pembelajaran digital. Nah, ini dulunya materi ini pernah disajikan dalam bentuk satu perkuliahan. Ya, teman-teman sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi dulunya di Prodi Ilmu Komunikasi, saya juga yang mengajar dengan Pak Sepiriana. Nama mata kuliahnya Online Communication. Jadi hanya kita kompres, jadi dibuat lebih kompak gitu ya. Jadi satu hanya untuk semua. Karena memang sifatnya ini untuk salah satu bagian saja yang perlu untuk diketahui. Bagaimanapun juga teman-teman perlu untuk melakukan komunikasi baik secara tatap maya langsung maupun tidak. Nanti kita akan bahas. Baik teman-teman, ini materinya. Nanti kita ada interaksi sedikit di akhir. Jadi mohon stay tune, teman-teman bisa mengikuti. Nggak lama lah insya Allah. Paling juga 20 menit sesi kita. Oke. Yang pertama nih, ada teknologi dan kecenderungan gaya berkomunikasi manusia. Yang pertama ada pada masa konvensional. Pada saat konvensional atau tradisional yang awal banget gitu, teknologinya natural. Jadi kalau kita ketemu langsung, kemudian berbicara gitu ya, itu dan mendengarkan, kemudian kedip-kedipan mata itu masih menggunakan kecenderungan gaya komunikasi yang konvensional atau yang tradisional. Gaya komunikasinya verbal langsung dan sifatnya individual biasa. Kebutuhannya hanya untuk satu saja, berbagi informasi. Jadi pada dasarnya komunikasi awal manusia itu tujuannya hanya untuk berbagi informasi. Tapi kemudian berkembang. Bentuk yang kedua menjadi modern. Ada bentuk-bentuk yang lebih mekanis dan bahkan ke elektronik. Jadi kalau mekanis itu bentuknya tulisan. Jadi bentuk mekanis salah satunya berbentuk tulisan, entah itu dibuat dalam bentuk buku atau dibuat dalam bentuk poster, kemudian disampaikan di alun-alun atau di tempat-tempat umum. Nah, ini sudah dalam konteks yang lebih modern dengan teknologi mekanis elektronik. Gaya komunikasinya dalam fase ini atau dalam model yang seperti ini biasanya berbentuk media massa, individual dan cenderung mulai ada jarak. Jadi tidak dalam satu ruangan lagi. Kalau yang tadi sebelumnya, yang tradisional atau yang konvensional, nah itu ada dalam satu tempat dan ada dalam satu waktu yang sama. Nah, dalam konteks yang lebih modern, ini komunikasi dapat difasilitasi dengan adanya media massa yang tidak hanya dalam satu tempat dan tidak hanya dalam satu waktu. Jadi ini fasenya yang kedua. Kebutuhannya kalau tadi yang sebelumnya teman-teman bisa kita lihat keperluannya untuk berbagi informasi, maka di gaya yang modern ini, gaya berkomunikasinya untuk mengakomodir kebutuhan yang lebih luas lagi, yaitu penyebar luasan informasi atau spreading information. Kalau tadi yang sebelumnya hanya sharing information,
Kalau sekarang spreading information, bagaimana informasi ini semakin cepat menyebar. Nah, yang ketiga ini digital ya. Yang ketiga ini digital. Jadi yang ketiga ini yang digital, ini gaya komunikasi digital. Ini tentunya ada yang sedikit berbeda. Di mana kebutuhannya, dari kebutuhannya, ini plus entertainment. Artinya selain sharing information dan tadi juga yang kedua ada spreading information, dalam gaya komunikasi digital ini ada tambahannya, plus entertainment. Plus entertainment. Jadi gaya komunikasinya dinamis, bisa individual, bisa spesifik grup. Tapi umumnya kecenderungannya itu individual dan spesifik grup, individual dan spesifik. Ini kan tercermin lah. Teman-teman bisa merefleksi gayanya yang seperti ini dengan melihat isi handphone kita. Dengan melihat isi handphone kita. Kalau teman-teman isi handphonenya yang terutama tuh atau alat-alat yang untuk berkomunikasi itu individual dan spesifik. Bahkan hingga ke sosial media pun kurang lebih nanti isinya sama. Teman-teman memfollow beberapa individual dan juga teman-teman tetap membentuk grup, nanti yang komen-komenannya tetap orang-orang ini. Tapi kepentingannya, tadi saya ulangi kembali, tidak hanya untuk berbagi informasi, tidak hanya juga sekedar menyebarkan informasi, tapi untuk hiburan. Saya berani sebetulnya kalau mensurvei di antara mahasiswa PGSD Cibiru, kalau misalkan disurvei, nanti bisa saja apa sebetulnya yang tujuan bersosial media. Saya yakin sebagian besar nanti akan menjawabnya untuk kebutuhan hiburan. Dan dalam konteks dunia digital, industri hiburan ini memang perkembangannya sangat luar biasa. Sekarang platform-platform yang platform raksasa sosial media seperti Instagram, Twitter, kemudian YouTube, dan yang recent ya, yang tahun kemarin di 2019-2020 jadi top banget gitu, TikTok, yang alhamdulillah sampai sekarang saya belum install di handphone saya. Jadi ini semuanya kecenderungannya sangat mengakomodir entertainment. Dan entertainment digital adalah bisnis yang sangat besar sebetulnya. Bisnis yang sangat besar dan sekarang udah kena pajak tuh. Influencer nggak tahu tapi aturannya seperti apa. Apa juga sudah di kick off gitu ya. Karena memang industrinya berkembang sangat besar. Teman-teman bisa pilih channel apapun yang konteks misalkan di YouTube ya. Teman-teman bisa pilih channel apapun yang sifatnya entertainment, full entertainment. Hampir sama sekali nggak ada knowledge yang itu kemudian bisa menambah pengetahuan dalam artian ya. Sebetulnya cuma hanya untuk kepuasan saja. Teman-teman misalkan mengikuti cerita tentang Dayana misalkan, atau mengikuti tentang siapa yang sekarang lagi sedang banyak diperbincangkan tuh isu gosip siapa ya? Dayana kayaknya udah lewat ya. Siapa? Sabian. Iya, oke. Ya, Sabian masih ya. Oke, saya pikir sudah minggu lalu itu. Bareng dengan Rachel Fenya gitu ya. Rachel Fenya Nisa Sabian. Kok saya jadi nanyain soal gosip ya? Itu teman-teman kan sebetulnya kalau mengikuti berita-berita semacam itu kan tidak ada pengetahuan yang dalam hal artian menambah pinter gitu, nambah skillful gitu tidak.
tapi fully entertain. Apalagi misalkan yang laki-laki misalkan, atau ada juga yang perempuan yang suka nonton YouTube itu, nonton pertandingan game online, streaming game online, itu betul-betul untuk hiburan. Itu betul-betul untuk hiburan. Teman-teman misalkan langganan Netflix, langganan View, langganan iFlix untuk nonton film, untuk nonton drama-drama Korea misalkan, untuk nonton film atau sekarang Disney Plus yang lagi banyak diiklankan. Itu tujuannya apa lagi selain untuk hiburan? Jadi memang ini yang harus diakui oleh kita semua, bahwa dalam konteks digital, dalam konteks komunikasi digital, entertainment play a big role. Jadi tidak bisa diabaikan. Maka kenapa topik komunikasi online ini masuk jadi salah satu pembahasan di pembelajaran digital? Karena memang bagaimanapun juga kita tidak bisa hanya sekedar menjadi penonton. Makanya teman-teman yang sebagai calon-calon guru, saya menyebutnya salah satu alternatif teman-teman itu adalah nanti menjadi konten kreator digital konten kreator dalam hal pendidikan, dalam hal pembelajaran, which is anything. Dan itu sangat strategis, Jadi teman-teman harus memahami ini, sehingga ketika nanti dalam penyampaian pesannya, dalam penyampaian pengembangan konten-kontennya, teman-teman mulai berpikir bagaimana bukan hanya sekedar menyampaikan pesan pembelajaran, tapi juga bagaimana menyampaikan pesan pembelajarannya dengan entertain. Saya masih sangat belajar untuk bisa sampai ke level sana, tapi sepertinya teman-teman lebih berpotensi untuk lebih cepat fasih mengembangkan konten digital untuk berkomunikasi secara digital dengan cara-cara yang kreatif dan entertain. Saya cenderung lebih kaku. Tidak se-entertain para influencer di zaman sekarang. Bagaimana mereka memang sudah punya karakter masing-masing ya. Oke. Tapi saya juga belajar. Oke, ini sebetulnya 3 bentuk ini yang kemudian teman-teman bisa melihat perbedaan. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Jika sebelum tahun 2010, ya ini memang fasenya, sebelum tahun 2010, dekade awal milenium baru, dekade awal abad ke-21, itu cenderung prosesnya transisi dari mekanis menuju digital. Dari orang masih baca koran, orang masih nonton TV, orang masih banyak banget dengerin radio. Walaupun sekarang juga masih banyak. Yang baca koran ada, yang nonton TV masih banyak gitu ya. Nonton Mas Aldebaran. Terus dengerin radio juga masih banyak. Tapi sebetulnya sudah mulai disrupsi. Dari mulai 2011-2013an ke sini, orang alih-alih nonton radio sekarang malah di kendaraan atau di perjalanan atau sambil melakukan aktivitas lain, alih-alih dengerin radio dulu, sekarang malah banyak yang dengerin podcast. Alih-alih baca koran yang harus berlangganan, yang kemudian tidak green gitu ya, karena kertasnya pasti jadi sampah, orang-orang masih lebih milih baca artikel koran digital atau berita digital. Pun industri televisi banyak banget, termasuk saya yang sudah sangat jarang sekali nonton TV, kalau di rumah sekalipun jarang nonton TV. Jadi daripada nonton televisi, mending nonton yang lain. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah langganan Netflix, ya nontonnya Netflix daripada nonton TV, nonton iklan. Kadang-kadang mendingan nonton iklan di YouTube, iklannya lebih variatif, iklannya juga lebih bagus. Ini salah satu proses transisinya. Dan sekarang dari sudah dominasi digital, terutama teman-teman. Saya ragu di antara teman-teman nih yang sudah 90 orang bergabung, apakah ada yang masih suka dengerin radio? Kalau saya masih dengerin radio masih, karena kadang-kadang kalau berkendara dengan mobil
yang paling agak dinamis, gitu ya, itu adalah radio. Ada percakapannya, diselingi lagunya kadang-kadang sesuatu yang tidak kita duga, gitu ya. Ada unsur nostalgianya, iklannya juga kadang-kadang masih agak variatif dibandingkan dengan di televisi, karena jarang ya dengerin radio. Dibandingkan dengan kalau nyetel YouTube misalkan atau pasang Spotify, iklannya bosen ya, Spotify itu iklannya bosen banget. Kemudian lagunya cenderung sesuai dengan yang sudah kita prediksi, sudah ada prediksi, sudah kelihatan listnya, gitu ya. Jadi ini memang sudah eranya berbeda. Nah, tantangannya teman-teman ke depan pasti semakin ke sana, digitalisasi komunikasi ini pasti semakin terbangun. Makanya teman-teman harus fluent. Kalau generasi saya masih banyak yang canggung ketika berhadapan dengan kamera, generasinya teman-teman pasti sudah lebih nyaman lah berhadapan dengan kamera. Oke.